Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Umi Aza Afifah dan NIM saya yaitu 058402691. Hari ini saya akan mempresentasikan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Secara sederhana, filsafat ilmu dan pendidikan itu ibarat pondasi dan bangunan. Keduanya saling membutuhkan dan saling menguatkan. Mari kita bahas poin demi poin. Yaitu yang pertama, poinnya bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu itu berfungsi sebagai pengawas sekaligus penguat bagi ilmu pendidikan. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, menguatkan eksistensi atau keberadaan pendidikan. Filsafat ilmu menjelaskan apa hakikat pendidikan itu sebenarnya, untuk apa pendidikan ada, dan apa tujuan akhirnya. Karena ada penjelasan itu, pendidikan diakui sebagai sebuah ilmu yang sah dan berdiri sendiri, bukan sekedar kegiatan biasa saja. Yang kedua, menjamin keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mengatur cara kita berpikir, cara kita mencari pengetahuan, dan cara kita mengajarkannya. Jadi, ilmu pendidikan itu bukan isapan jempol atau pendidikan sembarangan, tapi punya dasar yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, yang harus dilakukan yaitu menjaga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan kecerdasan otak saja, tetapi juga selalu berlandaskan nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi pendidikannya utuh antara ilmu dan akhlak. Itu yang poin pertama. Sekarang lanjut poin yang kedua. Bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Hubungan itu timbal balik ya teman-teman. Kalau filsafat menguatkan pendidikan, pendidikan juga ikut menguatkan perkembangan filsafat ilmunya itu. Caranya begini, filsafat ilmu itu kan berisi gagasan dan pemikiran. Nah, pendidikan adalah tempat atau wadah di mana pemikiran itu diterapkan secara nyata. Kalau pendidikannya berjalan dengan baik, bermakna, dan berhasil mencetak manusia yang berkualitas, berarti pemikiran filsafat itu benar dan berguna. Selain itu, di dunia pendidikan sering muncul masalah-masalah baru. Misalnya masalah cara belajar siswa atau tantangan zaman. Masalah-masalah inilah yang kemudian jadi bahan refleksi bagi para ahli untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu filsafat itu sendiri. Jadi, pendidikan itu ibarat laboratorium nyata bagi filsafat ilmu. Nah, itu yang poin yang kedua ya, teman-teman. Kita lanjut poin yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis. Nah, ini poin yang sangat penting. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena punya 3 alat utama yang dipakai untuk membedah semua persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya. Ketiga alat itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari saya jelaskan secara sederhana. Yang pertama, ontologi. Ini menanyakan apa itu, kita jadi paham apa hakikat siswa, apa hakikat guru, dan apa hakikat ilmu pengetahuan. Misalnya, apakah anak itu lahir sudah ada bakatnya atau harus dibentuk dari nol? Jawaban ini nanti yang menentukan cara kita mendidiknya seperti apa. Nah, yang kedua, epistemologi. Ini menanyakan bagaimana caranya. Ini berhubungan dengan metode. Bagaimana cara kita menyampaikan pelajaran biar siswa paham? Apakah lewat cerita, diskusi, atau praktik? Filsafat ilmu memberikan panduan yang benar dan efektif. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu aksiologi.
Ini menanyakan untuk apa dan apa gunanya. Ini soal nilai. Untuk apa sekolah? Supaya dapat kerja saja atau supaya jadi manusia yang berakhlak? Nah, ini menentukan arah tujuan pendidikan kita. Dengan ketiga pisau ini, kita tidak cuma lihat masalah dari luarnya saja, tapi kita tahu akar masalahnya dan solusinya jadi pas. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu saya akan memberi contoh konkret penerapannya ya, teman-teman. Nah, supaya lebih jelas. Yang pertama, contohnya ya, dalam penyusunan kurikulum, misalnya kurikulum Merdeka yang sekarang diterapkan. Di sana ada prinsip bahwa setiap anak itu unik dan punya cara belajar sendiri. Nah, prinsip itu lahir dari pemikiran filsafat, yaitu pandangan bahwa manusia itu punya potensi berbeda-beda. Jadi kurikulumnya disesuaikan, bukan dipaksa sama rata. Tuh, yang kedua, contohnya dalam proses mengajar. Saat guru memilih mengajar pakai diskusi atau kerja kelompok, itu juga pakai filsafat loh. Gurunya berpikir, pengetahuan itu akan lebih melekat kalau siswa yang cari sendiri. Itu penerapan cara pandang filsafat ilmu. Dan contoh yang terakhir yaitu dalam kebijakan. Adanya program wajib belajar atau pendidikan inklusi untuk semua anak itu didasari nilai keadilan. Artinya, pendidikan itu hak semua orang demi kebaikan bersama. Itu adalah penerapan nilai dalam filsafat ilmu juga. Nah, kesimpulan semuanya yaitu filsafat ilmu itu nyawanya ilmu pendidikan, teman-teman. Ia memberi arah, cara, dan tujuan. Tanpa filsafat, pendidikan berjalan tanpa arah. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya jadi teori saja tanpa bukti yang nyata. Keduanya harus berjalan beriringan, teman-teman, agar terciptanya pendidikan yang cerdas, bermutu, dan bernilai. Nah, sekian pemakaran singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.